Halo Sobat Kitoto, ketemu lagi dengan saya Rian. Nah, salah satu jenis transmisi otomatis yang digunakan di mobil pada umumnya yaitu CVT atau Continuous Variable Transmission. Seringkali banyak yang lalai soal perawatannya nih, jadi memang menimbulkan berbagai masalah. Nah, saya sekarang kebetulan sedang berada di bengkel spesialis Matic yaitu Rizky Auto yang ada di Jalan Pulau Gebang nomor 62. Dan kebetulan lagi di belakang saya ini sedang membongkar transmisi Matic tipe CVT. Langsung aja yuk kita tanya-tanya kerusakannya seperti apa. Yuk. Halo, dengan siapa? Mas Supri. Oh, oke. Nah, Mas Ucup ini pemilik bengkel spesialis Matic Rizky Auto. Nah, di sini Mas Ucup akan menjelaskan apa aja sih masalah yang memang terjadi pada transmisi CVT. Bisa dijelasin nggak, Mas? Oh iya, bisa. Ini transmisi Honda HR-V. Ini sering terjadi putus penbelnya atau rantai CVT-nya. Sekarang lagi dibongkar ya, Mas ya? Betul, ini lagi dibongkar. Kita lagi cek kondisi CVT yang dalam. Oke. Nah, mau tahu daleman dari transmisinya CVT ini seperti apa? Langsung aja dibongkar sama Mas Supri. Biasanya penyebab dari putusnya sabuk baja CVT-nya ini apa sih, Mas? Biasanya sih penyebabnya olinya yang sering telat, Mas. Udah kelihatan dari sini udah hitam. Harusnya kan nggak hitam. Ini karena telat ganti oli. Kalau lebih cepat sih sebetulnya lebih bagus, setiap 20.000 kilo itu dikuras. Oh, Biar lebih bagus, ya. harusnya 20.000 kilo itu memang idealnya harus dikuras oli, Iya. ganti yang baru gitu ya. Betul, atau diganti aja, nggak perlu dikuras juga nggak masalah. Yang penting olinya tetap bersih dia. Karena kalau menurut transmisi ini sendiri kan 50.000 kilo. Kalau saran dari pabrikan itu ya berarti ya? Itu untuk saran dari pabrikan 50.000 kilo. Kadang-kadang pengguna kendaraan ini udah 50.000 kilo juga masih terlewatkan. Oh, lalai lah ya, iya, lalai ganti. belum dikuras juga, belum diganti juga. Tuh sob, bisa dilihat Hancur. bagian komponen sabuk baja yang memang hancur ya nih, Mas ya? Iya, hancur nih. Ini sensornya pun biasanya kena. Kalau gejala yang dirasakan oleh pengemudi kalau memang transmisinya sudah mulai bermasalah seperti apa sih, Mas? Biasanya ada sendat-sendat, cuman dipaksa jalan terus, dia langsung putus. Jadi memang sebenarnya jalan dari mobilnya itu udah nggak seperti normal, tetapi dipaksakan ya. Iya. Mas Ucup, ini kan tadi kan kita udah lihat nih kondisi penampakan sabuk CVT baja yang CVT yang memang sudah putus ya. Bisa dilihat nggak sebenarnya bentuk sabuk baja yang memang masih bagus itu atau yang memang orisinil seperti apa sih? Ini posisi sabuk yang masih bagus, belum putus ya. Oh, ini berarti Ya. yang aslinya ini sebenarnya sabuk baja seperti ini ya. Betul. Kerusakannya Ini tidak itu di bagian mana sih sebenarnya yang putusnya itu, Mas Ucup? pertama dia kerusakan di bagian lapisannya. Ini kan ada beberapa lapis, jadi dia patah. Lapisan sini nih patah, nanti lapisan berikutnya akan patah lalu terurai. Oh, jadi memang dari penyebab komponen ini ya, penyebab Betul. putus awalnya baru memang merusak ke komponen yang lain ya gitu ya. Oke. Untuk kondisi CVT-nya ini sebenarnya ada tipe khusus nggak sih yang gampang rusak atau memang semuanya? Ada transmisi mobil lain juga ada yang rusak juga. Gitu. Jadi memang transmisi Matic CVT mobil yang lain tuh memang juga rawan rusak seperti Betul, ini nggak ya. cukup di Honda aja. Oke, berarti dari pabrikan lain awas tuh hati-hati harus bisa Iya. ngerawatnya. Nah, kalau untuk harga nih perbaikan transmisi CVT untuk penggantian dari sabuk baja ini berapa sih, Mas Ucup? Kalau untuk harga untuk di kita itu ya minimal dari harga 13 juta itu sabuk CVT berikut puli dua ini sampai 18 juta. Tapi kalau ganti SI komplit itu ya cukup mahal. Itu mencapai 62 juta. Oh, jadi memang Ya. untuk penggantian puli Bisa dan di-repair. sabuk baja ini sekitar segitu ya. Iya, udah berikut beres lah ya. Oke, Udah termasuk beres. Ya. siap. Untuk lama pengerjaan, butuh berapa lama sih? 3 hari. Cuma 3 hari, Sob. Oke, terakhir nih, ada tips nggak nih untuk pengemudi mobil yang mempunyai transmisi Matic, terutama tipe CVT, agar jangan sampai kejadian seperti ini nih? Kalau kejadian seperti ini sih udah pasti.
Paling tidak kita harus mencegah supaya lebih panjang umur transmisinya. Yang pertama, kalau untuk transmisi CVT ini kuras oli metiknya lebih cepat. Jangan terlalu lama. Kalau bisa di kilometer 25, 20 atau 30.000 kilo. Dia biar lebih awet. Kalau nanti terlambat ya bisa mengakibatkan rantainya ini akan putus. Jadwal penggantian olinya itu memang harus Dipercepat. lah ya. Ya, karena kondisi jalan Jakarta ini kan macet. Ini mesin kan hidup terus, jadi panas kan gitu. Nah, untuk bagi yang sering kuras oli metiknya yang rajin, biasa di kilometer 20 atau 25 atau 30, biasanya kilometernya itu mencapai 250.000 kilo, baru dia ada trouble. Tapi yang sering lalai 50 sampai 80.000 kilo itu sering terjadi putus di kilometer 110, 120. Nah ini HRV baru 120.000 km ini udah putus. Nah, gimana penjelasan dari Mas Ucup tadi? Semoga bisa membantu merawat mobil dengan transmisi CVT Anda. Ya, sekian dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Nah, jangan lupa nih untuk subscribe. Tulis di kolom komentar kalau memang ada pertanyaan atau hal-hal lain seputar transmisi Matic CVT. Dan like video ini. Dadah!